Perkenalkan, nama saya Jiri Tulung, NIM 220211060330. Di sini saya akan mengerjakan tugas 7.1.6 yaitu use Wireshark to examine Ethernet frame. Objektifnya yang pertama, examine the header field in an Ethernet to frame. Yang kedua, use Wireshark to capture and analyze Ethernet frame. Untuk require resources-nya, di sini kita menggunakan satu PC yang memiliki akses internet dan sudah terinstall Wireshark. Baik, kita masuk pada part 1. Di step yang pertama, kita diminta untuk review the Ethernet to header field description and length. Kemudian lanjut pada step 2, kita diminta untuk mengecek IP address dan default gateway-nya. Kita langsung ke CMD, run as administrator. Ini IP-nya, dan ini default gateway-nya. Selanjutnya, kita membuka Wireshark. Namun agar tampilan Wireshark kita bisa mirip dengan yang ada di praktikum, maka kita harus melakukan bagian step 6. Pertama, buka CMD dan buka terlebih dahulu Wireshark kita. Seperti ini tampilannya. Kita coba stop dan run lagi. Kemudian membuka CMD tadi dan menuliskan ARP garis A. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita menuliskan ARP garis D. Dan kemudian menuliskan lagi ARP garis A. Selanjutnya kita mengecek lagi di Wireshark. Dan kita filterkan dengan menuliskan ARP or ICMP. Jika ICMP-nya belum ada, kita perlu melakukan ping default gateway-nya di CMD, yaitu seperti ini. Jika sudah, kita mengecek lagi Wireshark-nya, dan tampilannya sudah sama seperti yang ada di PDF. Kemudian, kita masuk di step 4. The following table takes the first frame in the Wireshark capture and display the data in the Ethernet to header field. Jadi di field yang pertama yaitu preamble, no shown in capture, jadi tidak ditampilkan di sini. Kemudian destination address, kita coba buka salah satunya, dan di situ ada destination broadcast yang menggunakan format MAC address yaitu FF. Pada bagian source address, kita menggunakan fiber home. Dengan MAC address yang sudah tertera ini. Kemudian frame type, yaitu tipe ARP yang ada di sini. Kemudian datanya yaitu ARP. Dan VCS tidak ditampilkan di sini. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan dan saya sudah menyiapkan jawabannya. Yang pertama, what is significant about the contents of the destination address field? Jadi jawabannya isi dari field alamat tujuan pada sebuah paket data sangat penting dalam jaringan komputer. Field ini menentukan kemana paket data tersebut akan dikirimkan di dalam jaringan. Informasi yang terdapat dalam field alamat tujuan adalah alamat fisik atau logis dari perangkat yang dituju.
Yang kedua, why does the PC send out a broadcast ARP prior to sending the first ping request? Jadi PC mengirimkan broadcast ARP sebelum mengirimkan permintaan ping pertama karena perlu mengetahui alamat fisik atau MAC address dari tujuan yang akan di-ping di jaringan lokal. Broadcast ARP digunakan untuk menanyakan alamat MAC dari alamat IP tujuan. Setelah mendapat respon dari perangkat yang dituju, PC akan menyimpan alamat MAC tersebut dalam tabel ARP-nya agar dapat mengirimkan paket data secara langsung tanpa harus menggunakan broadcast ARP lagi pada permintaan selanjutnya. Selanjutnya, what is the MAC address of the source in the first frame? Kita lihat pada Wireshark kita, dan dia ada di bagian ini. Selanjutnya, what is the vendor ID atau OUI of the source and IC in the ARP request? Di sini kita bisa lihat source-nya. Di sini kita bisa lihat source saya adalah Fiber Home. Selanjutnya, what portion of the MAC address is the OUI? Dalam sebuah ARP request, tidak ada informasi tentang nomor serial NIC yang digunakan oleh sumbernya. ARP hanya digunakan untuk menemukan alamat MAC dari sebuah alamat IP dalam jaringan lokal. Informasi tentang nomor serial NIC adalah informasi yang lebih spesifik terkait dengan perangkat keras tersebut, dan umumnya tidak dikirimkan dalam pesan ARP. Kemudian, what is the NIC serial number of the source? Jadi di sini dia ada di MAC address yang berada 3 angka paling belakang, yaitu D5, C7, dan A8. Kemudian kita masuk ke part 2. Di sini kita disuruh membuka CMD lagi dan mengecek gateway default-nya. Kemudian lanjut, di sini kita sudah start capturing traffic, tapi di sini ada filter, jadi kita menghapusnya terlebih dahulu. Kemudian di step 3 kita disuruh untuk memfilter seperti yang kita lakukan tadi. Jadi di sini kita memfilter dengan menuliskan ICMP. Kemudian step selanjutnya, from the command window, ping the default gateway using the IP address that you recorded in step 1. Di sini kita hentikan dulu prosesnya dan membuka kembali CMD, kemudian melakukan ping default gateway, yaitu 168.11. Kemudian kita lanjut. Di sini ada pertanyaan, what is the MAC address of the PC and IC? Kita mengecek lagi di CMD seperti ini. Dan ini adalah MAC address kita. Dan kita cocokkan dengan yang ada di Wireshark. Dan di sini MAC address-nya sama. Kemudian, what is the default gateway MAC address? Default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian, what type of frame is displayed? Di sini type-nya yaitu IPv4. Selanjutnya, what is the source IP address and what is the destination IP address? Jadi bisa kita lihat di Wireshark. Di sini ada source dan destination. Kemudian selanjutnya, what do the last two highlighted octets spell? Saya belum terlalu memahaminya, tapi setahu saya last two highlighted octets spell yaitu ada di sini. HI.
Pertanyaan selanjutnya, what device and MAC address is displayed as the destination address? Di sini bisa kita lihat yaitu fiber home tile. Kemudian kita masuk ke step 7. Pertama kita hentikan dulu proses yang ada di Wireshark, kemudian hapus filter, dan start lagi. Kemudian buka CMD dan kita tuliskan ping www.cisco.com. Kita menggunakan filter ICMP di sini. Kemudian tampilannya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan. Yang pertama, in the first echo atau ping request frame, what are the source and destination MAC address? Di ping yang pertama, yaitu di sini, ini merupakan source-nya, dan ini merupakan destination-nya, yaitu fiber home tile. Selanjutnya, what are the source and destination IP address contained in the data field of the frame? Ini merupakan source-nya, yaitu 192.168.1.4, dan ini merupakan destination-nya, 23.220.173.41, yaitu dari www.cisco.com. Kemudian terakhir ada reflection question. Wireshark does not display the preamble field of the frame header. What does the preamble contain? Preamble adalah bagian dari header frame Ethernet yang ditempatkan di bagian awal saat sebuah frame dikirimkan. Fungsinya adalah untuk menyinkronkan jam antarmuka jaringan penerima dengan aliran bit yang masuk. Ini dilakukan dengan memasukkan pola bit yang terdiri dari 1 dan 0 yang bergantian secara terus-menerus, meskipun Wireshark biasanya tidak menampilkan field preamble secara langsung. Namun bagian ini sangat penting dalam memastikan komunikasi yang handal dan akurat antara perangkat di jaringan Ethernet. Baiklah, sekian presentasi tugas 7.1.6. Terima kasih.